Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Anies Baswedan menyampaikan sikapnya berkaitan dengan siapa sesungguhnya kandidat yang akan didukungnya pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Dan selama ini banyak muncul permintaan baik dari kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil dan Suswono, maupun kandidat yang diusung oleh PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno itu untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan masih tetap belum memberikan jawabannya. Begitu juga setelah banyak ditanya oleh para pendukungnya, kemana sih dia akan melakukan dukungannya. Nah, dan setelah kembali dari Jepang itu akhirnya Anies menyampaikan pernyataannya, bagaimana sih sikap dia di Pilkada Jakarta. Dan ini saya kira sekaligus untuk menjawab karena dalam beberapa pekan terakhir ini sudah ada sejumlah orang atau bahkan tokoh gitu yang sekarang ini yang mereka tadinya mengaku sebagai pendukung Anies Baswedan dan beberapa di antaranya juga memang dikenal cukup dekat dengan Anies Baswedan itu kemudian dia melabuhkan pilihannya. Ada yang ke pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, tapi ada juga yang memilih berlabuh dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, bagaimana sesungguhnya sikap dari Anies Baswedan itu? Dia kemudian membuat unggahan di akun media sosialnya yang di-upload kemarin ya, ditayangkan yakni hari Senin tanggal 23 September 2024. Coba kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Jakarta dan beberapa waktu ini saya terima banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih. Minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu mengeluarkan survei. Surveinya itu rilis temuan survei pengaruh Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini. Itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian kedua terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya mendapat pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal sekurang-kurangnya lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu.
Lalu jangan buru-buru, masih panjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Itu aja pesan dari saya untuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam hangat, salam hormat, dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sikap Anies tadi jelas ya, jadi menyatakan bahwa sampai sekarang dia sendiri belum memutuskan untuk mendukung siapa yang akan dia pilih karena ya itu tadi bahwa dia belum tahu visi misi dari orang itu dan belum dia belum bicara soal belum menyimak soal program kerjanya, jadi ya dia belum bisa menyatakan mendukung salah satunya dan saya kira itu pertama jadi panduan bagi anak abah yang sekarang ini ataupun yang ini anak abah ini maksudnya adalah pendukung Anies yang sekarang ini bertanya-tanya apakah Anies sudah menentukan pilihannya karena kok mereka bingung gitu lihat ada yang tadinya orang dikenal sebagai juru bicara Anies itu berlabuh ke Pramono menyatakan dukungan Pramono, ada juga yang mengklaim tadinya dia adalah pendukung Anies sejak tahun 2017 itu kemudian memilih mendukung Ridwan Kamil dan Susono misalnya begitu ya. Dan saya kira ini juga sekaligus teguran dong ya karena kok sudah ada yang memutuskan untuk mendukung salah satunya. Tapi saya kira selama mereka itu tidak mengatasnamakan anak abah, selama mereka itu menyatakan dukungan itu merupakan langkah pribadi, saya kira tidak jadi persoalan ya. Yang jadi persoalan kalau mereka mungkin mengklaim sebagai anak abah dan artinya itu adalah sikap resmi dari Anies Baswedan. Siapa sih aja mereka ini yang sudah mulai memutuskan pilihannya? Misalnya kalau saya baca di media itu ada Iwan Tarigan yang disebut tadinya sebagai koordinator relawan Anies Baswedan, terus dia pernah juga jadi juru bicara tim Anies Muhaimin ya, Amin. Itu dia menyatakan bergabung dengan tim pemenangan Pramono Rano dan kemudian ini malah dia katanya ditunjuk menjadi juru bicara. Iwan Tarigan ini meyakini bahwa pasangan Pramono dan Rano itu bakal melanjutkan perjuangan Anies Baswedan untuk memperbaiki Jakarta dan juga memperjuangkan nasib warga Jakarta yang terpinggirkan seperti warga Kampung Bayam dan sebagainya gitu ya. Dan yang juga cukup mengejutkan bahkan ada ini deklarasi dari relawan Abah Anies itu Sidul. Sidul ini nama Rano Karno ya, yang itu beberapa hari lalu sudah melakukan deklarasi dan Sidul mengaku atau Rano Karno mengaku bahwa dia merasa bahagia karena didukung oleh anak Abah ini. Anak Abah ini adalah anak pendukung-pendukung Anies. Tapi yang saya agak heran mengapa kalau mereka ini pendukung Anies kok seragamnya itu pakai warna biru dan ini biru muda itu kan yang ini pada waktu Pilpres kemarin itu identik dengan paslon 02 ya, paslon Prabowo Gibran gitu. Begitu juga kalau kita lihat nih tulisan-tulisan hurufnya dan font hurufnya kok mirip pendukung dari Prabowo Gibran. Padahal nih kalau kita amati termasuk tadi ketika Anies menyampaikan sikapnya tadi kan Anies itu sekarang belakangan ini lebih banyak menggunakan baju warna biru tapi biru tua. Ini yang oleh kalangan pendukung Anies, kalangan anak abah dikenal sebagai biru berlawanan. Gitu. Sementara kalau biru tadi ya sebenarnya biru yang lebih mirip dengan seragamnya pasangan Prabowo Gibran itu di kalangan internalnya pendukung Anies dikenal sebagai biru oligarki. Jadi agak aneh ya kalau kemudian pendukung Anies yang mengaku sebagai relawan anak abah ketika mendukung Sidul dia mengenakan baju warna biru yang identik dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Oke, tapi saya nggak mau terlampau jauh membahas itu apa yang terjadi itu. Sementara untuk relawan Anies yang merapat ke Ridwan Kamil itu ini ada namanya mereka menyebutnya sahabat Jakarta ya ini yang dipimpin oleh Sutrisno. Kalau ini Sutrisno ini dia tidak mengklaim sebagai anak abah ya karena dia menyebutnya bahwa dia itu pendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Itu namanya makanya disebutnya sahabat Jakarta bukan anak abah. Tapi tetap saja ini bisa dianggap bahwa ini adalah bagian irisan dari para pendukung Anies Baswedan. Nah, ketika menerima dukungan dari sahabat Jakarta yang identik dengan para pendukung Anies itu, Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia. Saya kira itu ya, jadi sangat bahagia kata Ridwan Kamil ketika menerima dukungan itu di Hotel Sofyan hari Kamis 19 September lalu ya.
Dan Ridwan Kamil menyatakan dia tidak akan mengubah seluruh program yang baik dari para gubernur terdahulu, termasuk program baik di era Anies. Saya tidak akan ubah, ngapain juga sudah bagus diubah. Dan Ridwan Kamil berjanji kalau dia memenangkan pilkada di Jakarta, maka dia akan menghadirkan program-program yang lebih berkeadilan dan humanis. Jadi apapun ya narasinya dan siapapun yang kemudian bergabung dengan baik Pramono Rano maupun Ridwan Kamil dan Suswono itu memang kelihatannya sekarang ini yang sedang mereka incar itu adalah pendukung Anies Baswedan atau yang dikenal sebagai anak abah. Saya kira tidak mengejutkan karena memang berdasarkan survei-survei pendukung Anies Baswedan itu kan terbesar di Jakarta. Jadi kalau kemarin misalnya Anies Baswedan itu mendapatkan tiket, hampir dapat dipastikan dia akan memenangkan pilkada. Tetapi karena dia tidak mendapat tiket, makanya kemudian suara pendukungnya ini diperebutkan. Tapi seperti kita ketahui bahwa para pendukung Anies Baswedan itu sudah jauh-jauh hari itu menyatakan kekecewaannya ketika Anies tidak berhasil mendapatkan tiket dan mereka itu menggaungkan gerakan coblos semua ya, coblos semua tanda gambar. Ini beda sekali dengan golput ya. Kalau golput itu mereka tidak datang ke TPS, sementara kalau coblos semua itu adalah mereka tetap datang ke TPS tapi dicoblos semua tanda gambarnya karena sekarang kan ada 3 paslon di Pilkada Jakarta dan dengan begitu kertas suaranya tidak sah. Targetnya mereka jelas bahwa mereka mau menunjukkan bahwa kertas suara yang tidak sah itu jumlahnya lebih besar dibandingkan para kandidat ini ya, siapapun yang jadi pemenang pilkada itu. Memang sama seperti gerakan golput maupun coblos semua itu sama-sama tidak akan mempengaruhi hasil pilkada karena tetap saja akan dihitung jumlah kertas suara yang masuk dan kemudian siapa yang jadi pemenang itu yang akan diresmikan menjadi pemenang gitu. Hanya saja kalau golput itu kita tidak bisa mengidentifikasi apakah mereka ini pendukung Anies atau bukan, atau mereka sekedar golput ya memang karena tidak mau memilih semuanya dan juga bukan pendukung Anies. Beda sekali kalau mereka mencoblos semua itu dipastikan mereka ini pendukung Anies. Yang kedua ini juga ada kekhawatiran kalau golput dan mereka itu artinya tidak datang ke TPS bisa digunakan kertas suara yang tidak tercoblos itu digunakan oleh panitia penyelenggara bahkan juga KPU untuk melakukan kecurangan gitu yang dengan menambahkan kertas suara yang kosong tadi dicoblos dengan tanda gambar calon yang mereka dukung. Jadi ini pilihan-pilihan yang strategis. Tapi bagi mereka ini bagi para kandidat dan juga partai-partai pendukungnya ya ini sangat gerakan semacam ini tentu saja sangat merugikan. Pertama tentu saja mereka akan kehilangan pendukung terutama Ridwan Kamil dan Suswono yang tadinya kan ini para pendukung Anies ini afiliasinya lebih kuat pada mereka khususnya Suswono dari PKS gitu ya. Yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan juga basis legitimasi. Bisa kita bayangkan kalau kemudian ternyata kertas suara yang dicoblos jumlahnya itu nantinya lebih banyak dibandingkan dengan siapapun mereka yang jadi pemenang di Pilkada Jakarta. Ini kan jadi catatan sejarah dan akan menjadi semacam cacat lah ya dari sisi legitimasi buat siapapun yang menang. Mereka bisa menang tapi tidak ada kelegaan karena ternyata mereka sebenarnya menang tapi tidak mendapat mandat penuh dari warga Jakarta. Karena itu sekarang ini kan partai-partai mendukung dari Koalisi Indonesia Maju Plus maupun juga dari PDIP itu berjuang keras untuk meraih hati dari para pendukung Anies ini. Mereka juga melakukan berbagai cara termasuk pendekatannya dengan mencoba bertemu dengan Anies Baswedan, minta waktu bertemu. Baik Ridwan Kamil dan Suswono maupun Pramono dan Rano Karno itu mereka menyatakan sudah WA atau sudah ya mengirim pesan kepada Anies untuk bertemu. Tapi sampai sejauh ini ternyata Anies belum memberikan putusan apakah bersedia bertemu atau tidak. Rupanya Anies itu kenapa tidak segera memberi jawaban ya karena dia sendiri belum bisa memutuskan untuk memilih siapa, mendukung salah satunya atau bahkan sama seperti nantinya para anak abah itu mencoblos ketiga-tiganya begitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga
ketika bertemu, meskipun seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil kalau dia bertemu dengan Anies itu bukan berarti dia minta dukungan, tetap saja itu nanti bisa diartikan semacam itu ya, bisa diartikan bahwa yang bertemu dengan Anies Baswedan artinya Anies akan mendapatkan dukungan. Kendati Anies tidak menyatakan mendukung salah satu, gitu. Tapi dengan bertemu itu bisa diartikan bahwa dia mendukung salah satunya. Bahkan kalau toh misalnya dua-duanya yang dia temui, tetap saja itu kan bisa dikapitalisasi oleh para pendukung untuk menyatakan bahwa Anies itu mendukung mereka. Ini memang ironi ya yang terjadi di Jakarta ini ya. Anies itu tidak mendapat tiket maju karena partainya diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Tetapi suara Anies itu diperebutkan, termasuk juga oleh PDIP yang tadinya juga berencana mau mengusung Anies tapi kemudian batal, last minute batal dan akhirnya memutuskan memilih Pramono dan Rano. Ini kan mereka tetap juga berharap agar para pendukung Anies yang kecewa terhadap partai partai pendukungnya Ridwan Kamil dan Susono itu mengalihkan dukungannya ke PDIP dengan yang mengusung Pramono dan Rano Karno. Jadi ini kelihatan sekali ya, menurut saya nggak mau menyebut apa sebutannya ya, munafik bukanlah saya kira ini, tapi bagaimana mungkin orangnya ditolak begitu, tapi suaranya itu diperebutkan ya. Dan bagi para pendukung Anies jelas makanya kemudian mereka menyikapinya dengan coblos semua. Kenapa? Karena ya mereka di antara semua kandidat tadi, terutama yang dari partai-partai politik, ya mereka anggap tidak ada yang memenuhi ekspektasi mereka seperti halnya yang ada pada Anies. Karena itulah tidak mengejutkan kalau kemudian Ridwan Kamil, Pramono, Susono maupun Rano Karno itu selalu menyatakan bahwa mereka itu akan melanjutkan semua program-program baik yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah ini saya kira memang enggak, itu pilihan yang paling logis. Sebab sejauh ini mengapa kemudian Anies Baswedan itu banyak sekali mendapat dukungan dari warga Jakarta karena memang terbukti selama 5 tahun dia menjadi gubernur di Jakarta itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan kemudian keberpihakan dia terhadap masyarakat kelas bawah itu memang terbukti dan ini sebenarnya ditunjukkan setidaknya itu oleh dukungan DPD PDIP Jakarta yang basisnya kebanyakan orang wong cilik yang merasa ketika Anies menjadi gubernur itu mereka sangat terbantu dan kemudian mereka menyalurkan aspirasinya kepada PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Makanya itu kan sesungguhnya pada waktu itu kan Anies sudah juga dapat dukungan dari PDIP Jakarta ya dan itu ditandai dengan kunjungan dia ke DPD PDIP Jakarta. Dan pada waktu itu kan ketua DPD PDIP Jakarta yang dia menyatakan bahwa ketika ditanya apakah dia akan mengusung Anies Baswedan itu insya Allah begitu jawabnya. Karena keputusannya kan di tangan Ibu Megawati dan seperti kita tahu semua akhirnya batal. Jadi itulah situasi yang ada di Jakarta itu. Ini betul-betul sebuah anomali atau sebuah ironi bagaimana mungkin ada orang yang ditolak orangnya untuk maju dan tidak diberi tiket untuk maju pada pilkada, bahkan dengan berbagai cara dihambat. Itu terlihat sekali dengan yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus memborong semua partai politik dan menyisakan PDIP di luar koalisi. Dan tadinya kan PDIP ini sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 juga tidak bisa mengusung sendiri, tapi berkat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 akhirnya PDIP bisa mengusung calon sendiri yakni pasangan Pramono dan Rano Karno. Jadi saya kira tepatlah sikap dari Anies Baswedan kalau dia menolaknya dengan argumentasi yang cukup rasional karena tadi kata dia bagaimana mungkin dia menyatukan dukungan pada salah satunya ketika dia belum tahu visi, misi dan juga program kerjanya. Jadi saya kira ini salah satu contoh lagi betapa memilih seseorang itu bukan hanya karena like or dislike, hanya true believer gitu ya, pengikut yang fanatik, tapi harusnya memilih seseorang itu kan pilihan rasional, pilihan orang-orang yang kuat kapasitasnya, kuat intelektualitasnya, kuat etikanya gitu, dan juga bukti bahwa dia kinerjanya bagus, itu saya kira harusnya ke depan menjadi pertimbangan di Jakarta. Nah, ini sebenarnya bagi warga Jakarta perilaku politik semacam itu sudah terbentuk. Tapi sayangnya warga Jakarta kemudian dihianati oleh para elit politik dengan memotong Anies Baswedan atau sering disebut dulu menjegal Anies Baswedan sehingga
dia batal menjadi calon gubernur di Jakarta. Kita akan menyaksikan apakah akhirnya para anak-anak Abah ini berhasil dibujuk oleh salah satu kandidat, apakah itu Ridwan Kamil dan Suswono, ataukah Pramono dan Rano, itu, atau mereka tetap pada pilihan semula, yakni coblos semua tanda gambar para paslon, karena di antara tiga paslon itu tidak ada satupun yang dianggap mewakili aspirasi mereka. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.